Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surah Al-Falaq. Kita akan tilawahkan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Selanjutnya kita akan membahas ma'anil kalimat fi suratil falaq, makna setiap kata dari surah Al-Falaq. Kita bahas di sini beberapa kata-kata yang perlu untuk dibahas. Pertama adalah kata a'udzu. Artinya adalah a'tasimu wa astajiru. Saya meminta perlindungan atau mencari perlindungan. Al-falaq artinya adalah as-subuh, waktu subuh. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin itu adalah lailun syadiduz zulmah. Malam yang sangat gelap. Idza waqab, idza dakhala dhalamuhu, apabila telah masuk gelapnya, telah gelap gulita. An-naffathat artinya adalah an-nisa'us sawahiru an-nafikhat. Wanita-wanita penyihir yang menghembuskan. Menghembuskan di mana? Fil 'uqad, menghembuskan di pintalan-pintalan. Pintalan apa? Fi 'uqadil khayti biqasdi as-sihr. Di pintalan-pintalan tali atau benang dengan tujuan untuk menyihir. Hasidin idza hasad alladhi yatamanna zawalan ni'mati an ghairihi. Hasid, orang yang hasad itu adalah yang yatamanna, berharap, zawalan ni'mah, hilangnya nikmat, hilangnya kenikmatan karunia an ghairihi, dari orang lain. Ini adalah ma'ani al-kalimat di surah Al-Falaq. Kemudian selanjutnya kita akan membacakan tafsir surah Al-Falaq dari kitab Tafsir As-Sa'di. Kita mulai dari menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, penciptanya, pengaturnya, pemilik, penguasa Al-Falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiqin, malam hari, idza waqab, idza dakhala dhalamuhu, apabila telah masuk gelapnya atau telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan nafasnya di buhul-buhul atau di pintalan-pintalan tali dengan tujuan untuk menanamkan mantranya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ai qul muta'awwidzan, katakanlah dalam keadaan engkau menghadirkan perasaan meminta perlindungan. A'udzu ai alja'u wa aludzu wa a'tasimu. A'udzu artinya saya berlindung, saya mencari perlindungan, mencari penjagaan. Birabbil falaq, kepada Rabbnya Al-Falaq, kepada penguasa, pencipta, pengaturnya waktu pagi, Al-Falaq. Kenapa waktu pagi atau subuh itu disebut dengan Al-Falaq? Karena falaqo itu artinya adalah membelah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat faliqul habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian dan butiran-butiran biji, biji tanaman, biji tumbuh-tumbuhan, biji buah-buahan. Ketika muncul bibit,
dari dalam buah tersebut, maka biji tersebut terbelah. Maka disebut Allah Subhanahu wa taala disebut faliqul habbi. Allah yang membelah biji-bijian tersebut. Yang membelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga faliqul isbah. Allah yang membelah atau menyingsingkan waktu pagi, waktu yang terang setelah gelap. Jadi kenapa waktu pagi disebut dengan al-falaq yang membelah? Karena waktu pagi atau waktu subuh itu membelah kegelapan. Yang tadinya gelap, gulita di malam hari, kemudian muncul matahari, terbit fajar, kemudian terbitnya fajar itu membelah kegelapan. Maka disebut al-falaq. Kemudian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari apa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Allah menyebutkan sesuatu yang umum terlebih dahulu, baru kemudian Allah sebutkan yang khusus. Allah sebutkan yang umum, min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk Allah. Wa hadza yashmalu jami'a ma khalaq Allah. Ini mencakup semua yang Allah ciptakan. Min insin, baik manusia, wa jinnin ataupun jin, wa hayawanatin ataupun hewan-hewan. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buruk. Ada manusia yang buruk, ada jin yang buruk, ada hewan-hewan yang buruk. Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang buruk untuk hikmah tertentu. Agar seseorang meminta perlindungannya semata-mata kepada Allah dari makhluk-makhluk yang buruk itu. Jadi ada tujuannya, ada hikmahnya. Walaupun yang Allah ciptakan itu buruk, tapi perbuatan Allah itu baik. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya, termasuk menciptakan makhluk-makhluk yang buruk. Ya. Fayusta'adzu bi khaliqiha minasyarril ladzi fiha. Maka dimintai perlindungan kepada penciptanya, pencipta jin, pencipta manusia, pencipta hewan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan ada keburukan padanya, pada makhluk-makhluk itu. Tsumma khassa ba'da ma 'amma faqala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum semua makhluk yang buruk, lalu Allah khususkan. Allah sebutkan makhluk-makhluk yang buruk tersebut. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari apabila telah gelap. Yang kedua, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan di buhul-buhul. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. 3 rincian secara detil Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah sebelumnya secara global. Secara terperinci ya. Yang pertama, kata Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay min syarri ma yakunu fil laili hina yaghshan nas. Yaitu dari keburukan yang ada di malam hari ketika kegelapan malam itu telah meliputi manusia. Jadi ketika masuk waktu maghrib, kemudian semakin berjalan waktu, maka semakin gelap, kegelapan malam itu meliputi manusia, maka di situ banyak keburukan. Itu adalah waktu yang sangat favorit bagi makhluk-makhluk Allah yang buruk untuk beraktivitas. Syaitan keluarnya di malam hari. Kemudian ada hewan-hewan berbisa keluarnya di malam hari. Bahkan manusia yang buruk pun suka melakukan keburukan di malam hari. Contohnya apa? Maling, pencuri, suka mencuri di malam hari, walaupun ada yang mencuri di siang hari. Tapi waktu favoritnya adalah di malam hari. Ada hewan-hewan berbisa, ular, kemudian tikus juga yang merusak, keluarnya di malam hari. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari kegelapan malam, apabila telah gelap. Wa tantashiru fihi katsirun minal arwahis syarirah. Di malam hari banyak ruh-ruh yang buruk ya bertebaran. Wal hayawanatil mu'ziyah, begitu juga hewan-hewan yang menyakiti, yang berbisa. Ini hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dari kegelapan malam dan segala keburukan yang ada padanya. Kemudian selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan nafasnya di buhul-buhul. Nah, kenapa yang disebutkan hanya wanita-wanita penyihir? Kenapa kita tidak berlindung juga dari keburukan lelaki-lelaki penyihir?
Nah, di sini mimbabit taglib ya, diambil yang umum dahulu ya, di zaman dahulu yang umum para penyihir itu adalah wanita. Tapi di sini masuk juga para lelaki yang kerjanya adalah menyihir. Ya, tapi kalau sekarang di zaman ini sudah rata ya. Ada penyihir atau dukun-dukun laki-laki dan ada dukun-dukun perempuan. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan mereka apabila telah menanamkan mantranya di buhul-buhul. Nah, ai wa min syarris sawahiril lati yasta'inna ala sihrihinna bin nafathi fil uqadil lati ya'qidnaha ala sihr. Dari keburukan para wanita penyihir yang mana mereka menanamkan untuk menyihir ya yasta'in, mereka mencari bantuan untuk sihir mereka itu dengan nafath, dengan menghembuskan. Jadi nafath itu seseorang menghembuskan dengan mulutnya atau udara dari mulutnya. Kemudian biasanya para penyihir mengikat mantranya dengan itu, dengan dihembuskan ke buhul-buhul atau ke ikatan-ikatan tali atau kain atau benang dan yang semisalnya. Fil uqad, di buhul-buhul allati ya'qidnaha, yang diikat ala sihir, untuk mengikat sihir. Ini yang kedua. Jadi diperintahkan oleh Allah kita berlindung dari penyihir-penyihir. Berarti ini menunjukkan juga bahwasanya sihir itu betul adanya. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan Allah dari para penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia telah hasad. Wal hasidu huwa alladhi yuhibbu zawalan ni'mati 'anil mahsud. Orang hasad itu apa? Yaitu orang yang menyukai hilangnya nikmat dari orang yang dia hasad kepadanya. Orang lain. Jadi ketika ada orang lain, tetangganya, teman yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka yang pertama dia tidak senang dengan nikmat tersebut. Ini ya levelnya masih rendah ya, tidak senang dengan nikmat orang lain. Ada orang lain yang lebih parah dari itu, tidak senang dengan nikmat orang lain, kemudian dia berharap nikmat tersebut hilang, dan ada sebagian orang yang menginginkan nikmat itu pindah kepadanya. Jadi dia menganggap orang lain itu tidak berhak mendapatkan nikmat itu, yang berhak adalah dia. Maka orang ini disebut dengan orang yang hasad. Fayas'a, maka dia akan berusaha semampu dia fi zawaliha, untuk menghilangkan nikmat orang itu. Jadi misalnya di sebuah pekerjaan ada misalnya rekan kerjanya dengar-dengar berita bahwasanya dia akan diangkat jabatannya. Kemudian dia akan membuat atau memunculkan hoax, fitnah-fitnah. Bagaimana agar rekannya ini tidak jadi diangkat jabatannya, naik jabatan dan sebagainya. Ya, ada orang lain mendapatkan nikmat, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dengan berbagai macam cara. Bima yaqdiru alaihi, dengan kemampuannya. Semampu dia akan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, bima yaqdiru alaihi minal asbab, dia akan menempuh sebab-sebab, cara-cara untuk menghilangkan nikmat tersebut. Fahtija ilal isti'adzati billahi min syarrihi wa ibtali kaidih. Maka sangat dibutuhkan seseorang untuk meminta perlindungan Allah dari keburukan orang yang hasad, dan meminta perlindungan kepada Allah untuk menggagalkan makarnya, menggagalkan tipu dayanya, atau usaha-usaha yang dia lakukan tadi. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digagalkan oleh Allah semua usahanya untuk menghilangkan nikmat dari kita. Kemudian wa yadkhulu fil hasidi al-'ayin, termasuk juga orang yang hasad itu adalah orang yang melihat dengan pandangan takjub, ya, awalnya adalah pandangan takjub atau pandangan iri. Al-'ayin itu kita tahu ada penyakit yang disebabkan oleh ain, ketika seseorang memandangi orang lain, ya, kemudian dia tidak memuji Allah. Nah, maka orang atau objek yang dia lihat itu bisa terkena ain. Ini juga kita harus berlindung kepada Allah dari orang yang semacam ini. Li'annahu la tasdurul ain illa min hasidin syaririt taba' khabithin nafs. Karena ain itu, pandangan mata takjub tadi, yang awalnya adalah takjub, itu muncul dari orang yang hasad.
awalnya adalah dari orang yang hasad, melihat ada nikmat pada diri orang lain yang dia mengira bahwasanya nikmat itu juga pantas untuk dia. Itu awalnya, munculnya ain itu seperti itu. Yang syaririt taba, yang tabiatnya itu memang buruk, jiwanya juga buruk, khabithin nafs. Itu sebab munculnya ain ketika seseorang hasad, dan juga hasad itu muncul dari orang yang tabiatnya buruk dan jiwanya kotor atau buruk. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا. Maka surat ini mengandung perlindungan atau memintai perlindungan kepada Allah dari semua jenis keburukan, baik yang umum maupun yang khusus. Wadallat ala anna sihra lahu haqiqah. Dan surat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu benar adanya, ada hakikatnya. Yukhsha min dararihi wa yusta'adzu billahi min. Kemudian sihir itu benar adanya, kemudian dikhawatirkan mudaratnya, keburukannya, maka dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa min ahlihi, dan dari orang-orang yang menyihir atau kerjanya memang menyihir. Baik, demikian tafsir dari surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Baik keburukan itu yang ada di malam hari dan juga di siang hari, dari segala macam keburukan. Namun kita perlu khusus meminta perlindungan kepada Allah di malam hari, karena di malam hari itu keburukan itu begitu banyak. Karena itu adalah waktu favorit makhluk-makhluk Allah yang buruk untuk beraktivitas. Memintai perlindungan kepada Allah itu sangat penting. Di antaranya adalah dengan membaca surah Al-Falaq ini dan juga surah An-Nas. Dan juga ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali setiap sore atau malam hari. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan bermudarat baginya bisa-bisa hewan. Jadi kalau ada hewan ataupun racun yang akan menyakiti dia, akan memberikan mudarat dan keburukan kepadanya, apabila di malam itu dia membaca 3 kali zikir tadi, maka bisa-bisa hewan ataupun racun hewan itu tidak akan bermudarat kepadanya. Nah, hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.